Kedengeran ya semuanya? Cek, kedengeran ya? Oke, Dengar, masuk oke. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan ya, bisa bersilaturahmi di forum diskusi online Gema Pembebasan Jawa Timur. Ya sekarang ini kita di forum ini hadir Ustadz Usman Zaid As-Siddiq ya. Beliau penulis buku fikih. Terus kemudian ada Bang Niko Pandawa. Bang Niko Pandawa, script writer film Jejak Khilafah di Nusantara. Terus kemudian ada Bang Zaim Ahmad dari Gema Pembebasan. Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan dalam diskusi hari ini adalah membahas tentang khilafah dari sudut pandang fikih ya, historis dan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Dan ini menarik ya. Akhir-akhir ini pembahasan khilafah itu menjadi trending dan pembahasan di mana-mana. Walaupun ada di sana dalam forum-forum timbul yang ada namanya pro dan kontra. Nah, oleh sebab itu Gema Pembebasan mengusung tentang diskusi khilafah ini agar memahamkan atau memberikan opini di tengah-tengah masyarakat tentang khilafah ini. Baik, mungkin saya ingin langsung ke Ustadz Usman Zaid As-Siddiq ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih kewajiban khilafah dan urgensitas khilafah di tengah-tengah umat yang sekarang ini, Ustadz Usman Zaid. Monggo bisa memberikan edukasi pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ada dua masalah. Yang pertama adalah berkaitan dengan persoalan persoalan khilafah ya, sebagai sebuah sistem pemerintahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau merupakan bagian dari syariat Islam. Yang kedua adalah berkaitan dengan urgensitas khilafah pada saat ini. Nah, yang pertama, kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati rahimakumullah, sistem khilafah ini atau yang dikenal dengan imamah di dalam kitab-kitab para ulama, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa disebut dengan imamah ataupun juga disebut dengan khilafah. Ini dua kata yang bisa dikatakan muradif atau taraduf ya, maknanya sama. Nah, berkaitan dengan sistem khilafah ini, kita tahu yang pertama mungkin harus kita sampaikan secara singkat bahwa meskipun ini merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang nanti insyaallah akan saya sampaikan, tetapi sistem khilafah ini mendapatkan hujatan, mendapatkan serangan yang luar biasa, mendapatkan sikap tersudutkan atau disudutkan dari beberapa pihak. Oleh karena itu maka penting untuk kita mengetahui dan menjelaskan terkait dengan sistem khilafah ini agar kemudian jangan sampai terjadi ada orang Islam tapi benci terhadap sebagian dari syariat Islam itu sendiri. Ini kan paradoks, ini kan aneh sekali kalau ada orang Islam tapi benci terhadap ajaran Islam. Aneh kan tentunya. Nah, oleh karena itu maka ada dua hal penting pada poin yang pertama ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan khilafah. Ini inti atau pokok yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari khilafah itu adalah tatbiqus syariah. Penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan atau iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang sudah maklum minad din bid darurah, merupakan perkara yang sudah maklum bagian dari agama dan tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun orang Islam yang memperselisihkan sepanjang dia Islam, sepanjang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, bahwa tatbiqus syariah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban. Dan iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala
itu merupakan sebuah kewajiban. Nas-nas Quran, nas-nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan persoalan tatbiqus syariah atau penerapan syariah, berkaitan dengan iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat banyak sekali yang bisa kita lihat misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ketika ayat ini kita lihat dari sebab nuzulnya, maka ayat ini menjadi pukulan telak bagi sekularisme. Kenapa? Karena ayat ini turun berkaitan dengan persoalan yang mana terjadi antara Zubair dengan salah seorang laki-laki Ansar. Yang persoalannya adalah menurut kita mungkin sepele. Itu adalah persoalan percekcokan berkaitan dengan masalah pengairan. Ya, pengairan sawah. Jadi rebutan air di sawah. Ini haknya siapa? Ini haknya siapa? Lalu kemudian diputuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini yang pertama kali berhak adalah Zubair. Maka laki-laki Ansar itu kemudian marah dan mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, awakana, angkana, ibnata ammika ya Rasulullah, ibna ammatika ya Rasulullah. Apa ini karena sepupumu wahai Rasul, atau karena putra bibimu wahai Rasul? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Fatalawwana wajhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya langsung merah, langsung dan marah. Kemudian turun ayat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka sungguh demi Tuhanmu la yu'minuna. Mereka tidak dianggap beriman. Hatta yuhaqqimuka. Sampai mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemberi putusan, sebagai sumber hukum. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati apapun dalam diri mereka, dalam hati mereka, harajan, rasa sempit, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan oleh Muhammad, wa yusallimu taslima, dan sepenuhnya mereka berserah diri. Ini ayat. Ya, ketika kita lihat dari sudut pandang sebab nuzulnya, lalu kemudian kita baca ayat ini, kita renungkan ayat ini, maka ini menjadi pukulan sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Yang mana ini menjadi ruh, yakni fasluddin anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan, ini merupakan ruh bagi negara yang ada saat ini. Sebaliknya, menerapkan agama, tatbiqus syariah, menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan ruh dari sistem khilafah ini. Maka tidak ada khilafah tanpa tatbiqus syariah. Tidak akan terjadi khilafah tanpa penerapan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilainya, mau disebut khilafah atau tidak, ya, maka tidak ada nilainya ketika tidak ada tatbiqus syariah. Ini yang pertama, dan ini ma'lum minad din bid-darurah, bahwa kewajiban tatbiqus syariah, menerapkan syariah, dan iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini ghairu mukhtalaf fih, tidak diperselisihkan sama sekali oleh para ulama, oleh kaum muslimin. Karena apa? Nasnya tegas dalam kitab Allah maupun sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang tadi saya baca ini sekedar contoh saja, masih banyak ayat-ayat yang lain. Ini poin yang pertama dalam untuk poin yang pertama. Jadi yang pertama untuk poin yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan khilafah. Dalil-dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ini waktunya sangat terbatas sekali, saya akan menyampaikan secara singkat, ya. Secara singkat, tidak perlu panjang. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 digabung dengan Quran surat Shad ayat yang ke-25, di mana pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala, ingatlah wahai sebutkan wahai Muhammad, idz qala rabbuka, tatkala Tuhanmu itu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Lalu pada Quran surat Shad ayat yang ke-25 Allah mengatakan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Aku jadikan kau wahai Daud sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haqq. Maka putuslah di antara manusia, pimpinlah, aturlah di antara manusia bil haqqi, dengan al-haq. Al-haq ini maksudnya adalah sebagaimana
dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lain, al-haq ini artinya adalah ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Nabiullah Daud berarti ya kitabnya Nabiullah Daud, ya Zabur misalnya, atau mungkin wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini, ayat yang ke-30 dalam Quran surat Al-Baqarah maupun ayat yang ke-25 dari Quran surat Sad ini, ketika kita ambil secara keseluruhan, di mana di situ ada kata khalifah, lalu kemudian di situ ada pada ayat yang ke-25 dari Quran surat Sad ada kata Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, fahkum bainan nasi bil haq. Begitu pula dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan kepada Nabiullah, Allah mengatakan kepada kita di dalam Quran surah Al-Baqarah yang itu berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang mana intinya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Adam ataupun kepada Nabi Daud alaihissalam untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian melahirkan makna khalifah yang secara pengertian bahasa maupun secara pengertian syar'inya adalah apa? Yaitu adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat dari khalifah itu sendiri. Hakikat dari khilafah sendiri adalah tatbiqus syariah dan iqamatu dinillah. Oleh karena itu maka wajar ketika kita mendapati Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran dari ayat yang ke-30 Quran surah Al-Baqarah ini beliau mengatakan hadhil ayah asrun fi nasbi imamin wa khalifah. Ayat ini merupakan dalil atau dasar menegakkan atau mengangkat seorang imam, seorang khalifah. Dan kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Qur'anil Azim, beliau mengatakan ayat ini dijadikan oleh Al-Qurtubi dan yang lain. Karena masanya Al-Qurtubi lebih dulu daripada Ibnu Katsir, dijadikan oleh Al-Qurtubi dan yang lain. Yang poinnya adalah dan yang lain. Artinya bukan Imam Al-Qurtubi sendiri, tetapi banyak ulama. Al-Qurtubi dan yang lain sebagai dalil kewajiban mengangkat seorang khalifah, seorang imam atau seorang khalifah. Jadi artinya dari ayat ini para ulama sudah membahas dan sudah mengambil atau menggali sebuah dalil bahwa ayat ini merupakan ayat yang mengisyaratkan tentang sistem khilafah, karena hakikat khilafah adalah tatbiqus syariah, menerapkan syariat dan iqamatu dinillah. Ini poin yang pertama ya terkait dengan masalah khilafah. Kemudian di dalam Al-Qur'an ya. Poin yang kedua terkait dengan masalah khilafah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puluhan, kalau saya tidak bisa mengatakan ratusan, maka puluhan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang persoalan khilafah. Dan saya perlu mengutip satu ayat di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-115 di mana Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Di mana ayat ini Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalannya selain kaum mukmin. Jadi kita lihat bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa sahabat ya telah ijma, telah sepakat bahwa mereka menerapkan sistem khilafah. Mereka menggunakan sistem yang kita sebut dengan khilafah. Dan tidak ada satupun orang, baik itu dari sisi sejarah ataupun dari sisi normatifnya, yang tidak mengatakan bahwa para sahabat itu menerapkan sistem khilafah. Artinya misalnya orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem yang baku misalnya, tetapi tetap mengakui bahwa para sahabat itu menggunakan sistem khilafah. Nah, sekarang andai kata kita abaikan orang yang mengatakan tidak ada sistem baku itu misalnya, maka ketika kita melihat ayat ini ya, ayat yang ke-115 dalam Quran surat An-Nisa ini, Allah mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, di mana ayat ini oleh Imam Syafi'i dan yang lain digunakan sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma. Dan ijma ini merupakan sebuah dalil. Dan ijma sahabat itu merupakan ya dalil menurut seluruh ulama. Tidak ada ulama yang tidak mengatakan bahwa ijma sahabat itu adalah dalil. Nah, sekarang berarti maknanya kalau dulu di masa sahabat itu semua sahabat sepakat untuk menggunakan sistem khilafah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
ya mengatakan kepada kita apa? Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan ikutilah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Maka berarti maknanya kita sangat-sangat dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan selain jalannya khulafaur rasyidin yang di dalam ayat 115 Quran surah An-Nisa dikatakan sebagai sabilil mukminin, jalannya orang-orang mukmin. Jadi menurut Al-Qur'an maupun menurut hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tegas jelas bahwa sistem khilafah itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama, maka di dalam kitab mereka tidak kurang-kurang, sangat banyak sekali sampai kita tidak bisa untuk kemudian menukil ya, terlalu banyak. Hampir setiap kitab-kitab fikih yang besar, tentunya kitab fikih yang besar ya, maka ini membahas tentang persoalan imamah, persoalan khilafah. Oleh karena itu maka secara jelas bahwa khilafah ini bagian dari syariat Allah SWT, bagian dari syariat Islam secara normatif ya, begitu, bagian dari syariat Allah SWT, baik ditinjau dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW maupun ijma' sahabat dan juga aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama. Saya pikir itu sementara. Terima kasih. Baik, Ustadz Utsman Zaid. Tadi pembahasannya sangat rinci sekali bahwa penegakan khilafah itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan penerapan syariah. Nah, lantas bagaimana melihat dengan konteks kekinian yang di sana khilafah ini menjadi perbincangan dan ada pihak-pihak yang di sana menolak tentang ide-ide khilafah. Itu bagaimana menurut pandangannya Ustaz Utsman Zaid? Ya, secara normatif begini, bahwa khilafah itu kan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nas Quran, dalil Qur'annya ada, dalil sunnahnya ada, dalil ijma'nya ada, ijma' sahabat ada, ijma' ulama ada. Jadi secara normatif, ya kalau kita orang Islam, kenapa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala? Iman apa yang kemudian mengantarkan kita? Ya, iman apa yang kemudian mengantarkan kita untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi ini secara normatif. Jadi kalau kemudian bicara tentang kenapa ada orang-orang yang menolak, ya berarti ini persoalan adalah ya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena ya kurang paham atau tidak paham tentang hakikat khilafah itu apa. Karena mendapatkan propaganda atau kampanye-kampanye yang buruk tentang masalah khilafah sehingga dia terbutakan. Nah, disinilah kita sangat menyayangkan sekali ada orang Islam benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau ini karena kebodohan, artinya karena dia tidak tahu, karena tersesatkan oleh opini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni. Tapi yang kedua, kalau memang dia ini memang orang-orang atau intelektual yang sengaja dibayar, maka tentunya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kenapa ada orang semacam ini ya. Wallahu a'lam hakikatnya ya, untuk mengetahui hati manusia kita tentunya kita tidak tahu ya. Itu barangkali ya sementara begitu ya. Terima kasih Ustaz Utsman Zaid penjelasannya. Menarik ya, kita melihat bagaimana fakta tentang wajibnya penegakan khilafah, terutama kita melihat di konteks historis bagaimana Indonesia atau Nusantara ini berkaitan erat dengan sejarah, hubungan antara sejarah khilafah dengan Nusantara sendiri. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin jejak pendapat dari Bang Niko Pandawa ya, yang kemarin sebagai script writer film Jejak Khilafah di Nusantara ya, berkelana untuk menemukan sejarah jejak-jejak khilafah. Oke, nyambung ya Bang Niko? Siap, insya Allah. Oke. Kita lanjut. Monggo Bang Niko, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.